Pembangunan tower maut provider yang roboh di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat disebut tak memiliki izin, bahkan diduga memanipulasi persetujuan warga. Pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi menyerahkannya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. Pada Rabu 29 Juli 2025, petugas SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi jasad pekerja bernama Rustadi dari reruntuhan beton penyangga tower provider di kawasan perumahan Kafling Bumi Indah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proses evakuasi jasad Rustadi ini relatif sulit. Petugas SAR gabungan harus memotong beton yang menimpa tubuh korban, lalu menggunakan alat berat kren untuk menurunkan jasad Rustadi. Kepala Kantor SAR Jakarta Desiada Kartika Bahari mengatakan, petugas SAR gabungan sempat mengalami kesulitan dalam mengevakuasi jasad korban karena kondisi tower yang miring dan terkendala cuaca. Namun faktor cuaca juga membantu petugas SAR gabungan sehingga berhasil mengevakuasi jasad korban. Dan dilalahnya juga cuaca ya di sini menjadi hambatan, dan juga cuaca tersebut juga membantu sebenarnya dengan adanya hujan dari yang kemarin itu. Hari kedua kemarin di sore kita asesmen lagi, ternyata betonnya itu sudah tidak sekeras hari pertama, sehingga kita bisa lakukan pengikisan karena kita juga menunggu dengan bongkaran towernya agak lama, juga mereka terkendala cuaca karena besinya tidak bisa segera ya diturunkan satu persatu, sehingga kami harus ambil teknik segera, dan kita lihat juga struktur bangunannya sudah cukup bisa membuat kami mengangkat korban tadi dengan memotong dan juga mengikis tadi beton yang sudah agak lebih bisa lembut ya, tidak sekeras kemarin. Nah kemudian tadi 8.20 jenazah berhasil kita evakuasi dan langsung dibawa ke RSUD, dan kami dalam hal ini sudah menyerahkan korban ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti, kemudian nanti diserahkan ke pihak keluarga. Sebelum beton penjaga tower provider roboh pada Senin 27 Januari 2025 hingga menewaskan satu pekerja dan melukai 5 orang lainnya, proses persetujuan pembangunan tower maut itu dinilai sebagian warga setempat janggal. Sebab pihak vendor hanya mengumpulkan puluhan warga perempuan dan tidak menjelaskan serta mensosialisasikan rencana pembangunan tower provider tersebut. Atas insiden maut ini, warga pun berharap agar tower setinggi 25 meter yang dibangun di atas musola itu dibongkar. Apalagi tower provider itu kini dalam kondisi miring lebih dari 35 derajat ke arah perumahan. Awal tuh minta tanda tangan Bu RT, Mas. Alasannya buat data gitu. 40 orang. Itu nggak ada bapak-bapaknya, adanya ibu-ibu doang yang tanda tangan tuh. Bapak-bapak nggak tanda tangan. Tuh. Dikasih taunya buat apa? Bilangnya buat data gitu. Data apa nggak tahu. Nggak Ada. bilang terus terang buat bendiriin tower, nggak. Gitu. Udah, begitu dah. Jadi setuju sama banyak yang nggak setuju, banyakan mana nih Pak? Kalau dari warga sekitar nih? Yang nggak setuju itu cuma 2 orang mas awalnya. Yang lain udah pada tanda tangan. Gitu. Jadinya kalah akhirnya tuh yang 2 orang tuh. Kalau pengelolanya ada sosialisasi langsung nggak, ini mau bangun, kemudian dampak-dampaknya apa aja, dan persetujuannya bagaimana, dari mereka udah diurus atau belum gitu? Nggak ada mas, terus terang. Waktu rapat saya udah bilang sama pihak tower, Pak kalau tower di atas musola kuat nggak? Kan dak-dakan cuma 10 cm, masa ditumpangin beban segitu besar saya gitu. Kata dia mau dicek dulu, dites dulu, silakan. Kan saya udah kalah, udah Ternyata kejadian kayak gini. kejadian begini. Ini apa diturunin gitu ya, jadi nggak ada makan korban gitu loh. Saya pun ingin nyaman hidup sehari-hari, ketar-ketir saya tiap hari, berapa hari nih ya selama ini saya ngungsi di rumah anak saya di Perum gitu loh. Sementara itu terkait proses perizinan pembangunan tower provider, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengungkapkan pembangunan tower yang dilakukan pada akhir 2024 tersebut belum memiliki izin. Namun apakah insiden robohnya tower maut itu mengindikasikan adanya unsur kelalaian? Pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi menyerahkannya kepada aparat penegak hukum. Terkait perizinan yang kami cek di dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung untuk lokasi site yang di apa ya
yang kita bahas sekarang ini sepertinya belum ada permohonan ke pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, kurang lebih seperti itu. Sejauh ini pihak kepolisian masih menyelidiki insiden robohnya tower maut di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan memanggil sedikitnya 7 saksi yang terdiri dari para pekerja, kepala proyek, vendor, hingga pihak provider. Dalam penyelidikan, polisi juga akan melibatkan ahli forensik dan ahli konstruksi untuk mendalami ada tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Ya, mereka rata-rata menyampaikan apa yang mereka alami pada saat kejadian itu. Tetapi kalau untuk lebih dalam keterangannya apa saja nanti bisa ditanyakan ke penyidiknya. Baik, karena ini masih dalam penyelidikan dan saat ini kasusnya ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi. Jadi nanti tentunya para pihak-pihak yang berkompeten yang sesuai keahlian di bidangnya itu akan dimintain keterangan oleh penyidik. Oke. Seperti yang saya sampaikan di keterangan awal, tentu karena ini kaitannya dengan konstruksi bangunan, tentu nanti melibatkan ahli konstruksi. Dari pihak vendor ya, dari pihak vendor yang pemilik tower itu dimintain keterangan. Sementara itu. Sedikitnya 46 kepala keluarga harus mengungsi dari lokasi robohnya tower maut di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hingga pembongkaran tower provider tersebut selesai dilakukan. Warga pun menanti langkah pihak kepolisian untuk mengusut tuntas insiden robohnya tower maut agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Agustian Arisda, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.